Punten. Oh, ya. Kalau dan Rami bicara harus dihormati, dihargai. Diam. Kalau dan Rami bicara diam, diam semuanya. Ya, diam. Tidak ada yang bicara. Hargai dan Rami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Jiden. Ya sahabat-sahabat, sekarang Kang Jiden sedang berada di aula kantor Kecamatan Ciparai, yaitu ada diskusi pertemuan antara warga pasar dan pihak Pemdes tentang sosialisasi revitalisasi pasar Ciparai. Teman-teman, yuk kita simak dan tonton bareng-bareng ya gimana hasilnya. Alhamdulillah, terima kasih kalau diucapkan kepada Kapolsek yang sudah hadir, ada Bapak Deden, ada juga dan Ramil, Kapolsek yang Furqani, ada juga Camat, Bapak Rohmat FM dan juga desa jajarannya yang sudah hadir di siang hari ini. Siang hari ini agar kita juga dapat informasi pulang dari agenda siang hari ini, kita akan dengarkan yang pertama sepatah dua kata yang akan diawali dari Camat Ciparai. Sampurasun. Baik, langsung aja saya tanpa pembuka karena ini ruangannya sempit, orangnya banyak. Jadi saya mohon jangan teriak-teriak dulu. Begini, teriak-teriak dulu, ya. Yang kedua, dalam penyampaian nanti sampaikan secara benar. Ada perwakilannya gitu loh. Kalau semua orang sekian ratus di sini bicara, kami mau menyerapnya seperti apa? Mendukung terhadap adanya revitalisasi pasar Ciparai. Tentu kedepannya dengan tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan tentu pedagang yang ada di Ciparai. Dan tentu untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Ciparai, termasuk penataan wilayah Kecamatan Ciparai. Ya, Bapak-bapak sebagai warga ujung-ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat Ciparai. Itu kan? Nah, dalam hal ini kami dari Mustika sangat mendukung sekali. Ya, cuma para pemerintah desa, karena lahan milik desa kan ya? Ya, antara pemerintah desa selaku pemilik pasar desa itu, ya, dengan para warga pasar, termasuk pedagangnya, ya. Karena dalam hal ini tentu untuk terwujudnya suatu pasar yang modern nanti butuh dukungan dari semua pihak, gitu kan? Nah itu. Kemudian pada saat ini juga dihadirkan pengembang, ya. Kenapa saya hadirkan pengembang? Biar informasinya utuh, jangan sampai sepotong-sepotong dan simpang siur. Biasanya kalau dari si A itu bilang A, sampai didengarkan ceritanya seperti apa untuk kedepannya. Insya Allah ini semua yang dilakukan oleh pemerintah desa ini semata-mata untuk kesejahteraan kita semua, ya. Tapi memang dalam proses biasanya ya seperti ini, wajar ada perbedaan pendapat karena informasi yang diterima tidak utuh, ya. Jadi tolong didengarkan dulu, saya mohon didengarkan dulu sama rekan-rekan semuanya, ya. Dan nanti dalam pelaksanaannya tolong tertib. Jangan semua bicara, kalau semua bicara nanti akan susah. Ya. Kita sebagai warga Ciparai tentu menginginkan situasi Ciparai yang kondusif lebih baik ke depannya. Begitu kan? Ya, tidak ingin Kecamatan Ciparai ada masalah-masalah ke depannya. Ya, begitu juga dengan kegiatan pembangunan pasar ini, saya pengen ada komunikasi pemerintah desa, pedagang dengan semuanya untuk baik ke depannya. Ya, dan mekanisme serta prosedur silakan ditempuh secara benar. Ya, karena di sini kalau ini kepalanya banyak ini, dalam otaknya masih macam-macam kan, ceritanya.
AIJ. Ya bola. Tenang. Panas ya. Jadi itu aja. Saya sekali lagi mohon tertib. Ya, mohon tertib dan jaga kesabaran kita. Umat ini cobaan, jangan sampai kita terpancing oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Siap ya? Oke, lanjut. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah sepatah dua patah kata bentuk selanjutnya dari dan Ramil kepada Kapten Infanteri Aang Surtoni, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Beserta jajarannya juga yang kami hormati dan kami banggakan, ibu-ibu, bapak-bapak, para keluarga besar pedagang Ciparai yang berbahagia. Sebelumnya kami mengucapkan, saya sudah 2 tahun berdinas di sini menjadi Dan Ramil. Pada kesempatan saat ini, setiap saya berkumpul di aula Kecamatan Kantor ini belum pernah sampai membludak seperti ini. Ya, belum. Tapi ini adalah waktu yang baik, hari yang baik bagi saya, sehingga saya bisa bertatap muka kepada rekan-rekan dan saudara-saudaraku sekalian. Menghargai sesama warga Kecamatan Ciparai. Setuju? Setuju? Harus setuju. Ya. Jangan ada provokasi dan jangan ada yang memprovokatori. Ya. Hargai, hormati ruangan ini dan hargai pertemuan ini. Kondusivitas wilayah, di sini ada Pak Kapolsek yang harus menjamin situasi Kamtipas. Apabila ada penyalahgunaan atau peraturan atau yang bergesekan dengan masalah hukum, bidangnya Pak Kapolsek. Penyelenggara perintah ada Bapak Camat dan saya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ini tidak saya sampaikan, saya bersalah selaku Dan Ramil. Ya, saya bersalah dan tidak boleh. Saya tidak mau rakyat saya hancur. Saya tidak mau rakyat saya diprovokasi, diprovokator. Ya. Karena kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Ya, kami sampaikan ini. Ya, baik, akan saya mulai. Ini mukadimah ini baru mulai. Ibu siap? Ngobrol sama Pak Dan Ramil bisa diganti nggak mau? Kita harus sadar sebagai warga masyarakat. Apalagi ibu, bapak selaku pelaku usaha. Ya, selaku pelaku usaha harus sabar dan harus tahu ancaman nyata bangsa ini. Ya, Dan Ramil bukan nyingsiran, bukan takut-takuti. Tapi kita harus mempunyai kacamata pandang yang sama. Hajat hidup orang banyak. Harus itu. Saya kalau nggak ada pasar Ciparai, saya bingung saya istri saya belanja di mana. Kan gitu. Bu, saya mau makan hari ini sayur hasil. Bukan sayur yang seminggu kemarin, bukan sayur hasil, sayur hasil. Ya, istri saya kontak di sini mana yang suka komunikasi sama ibu dan Ramil. Bangga sekali. Saya merasa bangga karena saya harus membesarkan pasar. Punten, bukan ekstrim saya sampaikan. Saya tidak mau belanja di Burma atau toko-toko besar milik asing dan asing, imperialis. Saya tidak mau. Ya, yang harus dibesarkan adalah pasar-pasar tradisional. Harus
Oh, ya. Kalau Dan Ramil bicara harus dihormati, dihargai. Diam. Kalau Dan Ramil bilang diam, diam semuanya. Ya, diam. Tidak ada yang bicara. Hargai Dan Ramil. Ya. Besarkan pasar. Perekonomian kerakyatan harus kita besarkan. Supaya kita apa? Mereka mau investasi, mau membangun borma atau membangun toko-toko besar swalayan asing dan asing, silakan saja. Tapi catatan, warga tetap belanja ke pasar tradisional yang sudah modern. Ya, saatnya kita melawan kekuatan asing dan asing. Setuju nggak? Setuju kalian? Tolong. Ya, hargai. Di sini ada panitia. Apa maksud dan tujuan kegiatan hari ini? Hormati yang profesional. Apabila ada saran pandang atau ada pertanyaan yang belum jelas, silahkan perwakilan satu-satu. Itu yang terhormat. Itu yang gotong royong warisan leluhur orang yang harus kita teruskan selaku kita generasi penerusnya nih. Orang tua kita susah payah. Ya, 17 Agustus 1945 itu perjuangan Bapak Ibu sekalian. Orang-orang tua kita, bukan siapa-siapa lagi. Nyawa harta pertaruhannya. Kita selaku generasi penerus dengan megahnya Masjid Besar Ciparai, ini komplek Musbika, ini kompleknya Pak Camat, itu komplek dinasnya Pak Dan Ramil, itu komplek dinasnya Pak Kapolsek. Bulan depan rencana mau di repeat juga apa? Alun-alun. Komunikasi yang baik, jaga kondusivitas kegiatan saat ini sih. Hargai dan hormati. Sama-sama kita saling hormati. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan yang paling meriah untuk Dan Ramil yang selalu energik membakar semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Camat, yang terhormat Pak Dan Ramil, yang terhormat perwakilan dari pemerintah Kabupaten Bandung, yang terhormat sesepuh atau pilih sepuh yang hadir di ruangan sini, yang terhormat para pejuang, pahlawan ekonomi buat rumah tangga. Tepuk tangan dulu dong, Pak. Saya tidak pada kegiatan sekarang ini, tolong kedepankan musyawarah untuk mufakat. Karena apa yang tadi terakhir saya sampaikan, kalau sudah kita melakukan penegakan hukum, akan ada pihak yang tersakiti dan menyakiti. Kita berharap jangan sampai terjadi ke sana. Saya, Pak Dan Ramil, Pak Camat, harus menjaga kondusivitas wilayah hukum Kecamatan Ciparai. Kondusifnya ada di bapak-bapak yang ada di depan saya ini. Untuk kegiatan revitalisasi keamanan, jaga ketertiban. Mungkin sekarang adalah acara pemahaman yang akan disampaikan oleh dari pihak penyedia. Mungkin sekarang yang hanya mendapat sepotong-sepotong beritanya. Perangkat desa dari penyedia bisa diterima secara utuh, sehingga tercapailah musyawarah untuk mufakat. Setuju? Itu penyampaian dari saya. Sekali lagi, saya selaku Kapolsek tetap tupoksi saya adalah melayani, mengayomi serta melindungi, dan terakhir adalah penegakan hukum. Titip kepada warga yang saya hormati, saya hargai di depan ini, kita kedepankan kearifan lokal. Masalah yang panjang kita pendekkan, masalah yang pendek kita selesaikan. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deden yang sudah menyampaikan arahannya. Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga sudah menyimak dengan antusias, saya ingin berikan doa dan apresiasi untuk Bapak Ibu semua, boleh ya? Saya ingin memberikan doa dengan sebuah pantun, jadi boleh bilang cakep ya. Jalan-jalan ke Jakarta. Sekali lagi Bu ya, jalan-jalan. Yang terhormat Bapak Camat Ciparai, Pak Tepung Lebung Serang Anu Cidung, Pak Tepang Wajah Serang di Kopiah.
Juga salawat dan salam semoga terlimpah darah perjudian kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaset dan CD-nya dapat diperoleh di toko besi terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat Ciparai yang saya hormati, Bapak Dan Ramil yang saya hormati, dan juga Bapak Kapolsek yang saya hormati, dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bandung, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, warga Pasar Ciparai, anu musim yang hormat. Mungkin sedikit sebelum ke hal yang lebih pokok panjang, nanti ada beberapa hal yang akan bahas pada acara akademinya pada hari ini. Kami akan menjelaskan kaitan dengan beberapa hal. Yang pertama mungkin yang selama ini menjadi perbincangan atau isu-isu atau hoax yang ada di lapangan. Tadi sudah disampaikan isu yang mengajarikan super-sur di lapangan, sehingga Pak Kades sama dia bentuk atau napi ngadama pusat informasi di pasar. Kita karena ada beberapa. Ini mau ingat Bapak Ibu sadaya, kalau tempat relokasinya gratis pun ke aya penebusan sampai selatan. Enggak, kami informasi maka kalau disuratkan ke ibunya, jadi kena dan penuh dipitnah kapal ke pemerintah desa Ciparai. Ngomong isu nama Pak Kades, lalu mobil anyar sareng istri anyar. Mematikan ini dari siunan kau menambahan yang gigi. Mau berkata abdi pada abdi mau pergi awal nama. Si rongsokan atau napi bekas pasar Ciparai. Saudara terus diartosan ke kepala desa Ciparai. Ia perlu diingat bu. Simkuring namanya kerjasama sareng pihak ketiga katilu anu kanggo pengkajian tentang aset anu badhe dihilangkeun. Ieu aya aset pemerintah desa Ciparai, kalau dia aya aset anu ibu bapak, ieu teh kedah tetiasa langsung dijual gitu bae ku Pak Kades. Dia ada persetujuan, ada kajian dari pemerintah, dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah desa Ciparai, mana yang menjadi aset pemerintah desa Ciparai, mana yang menjadi aset ibu-ibu bapak-bapak sadaya. Itu bisa dijual gitu bae ku Pak Kades. Abi dari puluh itu Pak Kades ngajura panggalana, tapi panggalana ada bu. Sebenarnya proses revitalisasi pasar Ciparai ieu administrasi nu nguruskeun anak abi di awal hampir 1 tahun. Akhirnya tiba-tiba Pak Kades ngajura rongsokan urus kaya, capek meunang abi gitu kan. Capek. Dasar boleh bu. Abi mah betul. Kades sampai dagang bu, maka kalau makan caringin abi ican laut, icalan cai anu jampean 5.000 beli kan? Jampean dari tukang jampe 5.000, udah panas, sedagang aqua. Sami abi ke pedagang, belihan, upami meningama bapak abdi oke, kantos dagang di pasar Ciparai. Ya udah jangan lah, penasaran mah kabur aja. Wah, lah. Lebih panas kiri, coba ke daripada masyarakat proses kali kami aqua di jampean. Desa terjengkel maka apa lagi? Kepala desa sekarang 2 miliar gitu. Ya, ramai eta bro. Asli. Ayah bu. Ayah bu, aku ambil juga itu kan berdasarkan isu-isu yang kayak isu-isu lapangan selama ini. Terus, berarti atosnya etawe mulalah, ya. Oh, padahal setiap acara puncak tuh biasa ada artis anu mah acara puncak kayak permasalahan atau nabi hal-hal yang disampaikan baik di pemerintah desa Ciparai di Pak Kades juga menunjukkan oke hal-hal kaitan sareng teknis kanggo
revitalisasi ini. Insya Allah kalau tahapan-tahapan untuk ditempuh syukuring administrasi yang syukuring sedayana kaitan dengan kajian kontribusi dan hal sanesna data yang syukuring sedayana. Kemudian ibu-ibu bapak-bapak sedayana memilih ayat sariosan desakan godos kalau tahu bapak ibu sedaya punten anu saageun juga mudah-mudahan silaturahmi urang sadaya di negeri ieu dimangpil Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sakitu nu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang terhormat Bapak Muspika, Bapak Camat, Bapak Dan Rami dan Bapak Kapolsek, dan juga yang terhormat Bapak Encek perwakilan dari Pemda ya. Terima kasih sudah hadir dan tentunya selamat datang kepada para pedagang, saudara-saudara kami yang kami cintai, para pedagang Pasar Ciparai. Terima kasih. Mungkin penjelasan pemerintah desa sudah cukup jelas. Maka dari itu saya berdiri di sini untuk menjelaskan tentang bagaimana sih rencananya, bagaimana video Pasar Ciparai nanti. Silakan Pak Sandi kita buat. Saya bersedia itu. Mohon tenang, baik Bapak dan Rami ya. Mohon tenang Bapak Ibu ya. Warga Pasar Ciparai ini akan merevitalisasi ya Ibu. Dengan sarana dan prasarana yang sangat kualitas barang material yang tentunya sangat baik.
Nantinya ya, untuk bangunan Pasar Cipari nanti mungkin bisa bisa. Nah, akan seperti ini Bapak Ibu tampil. Ya, ada gudang di situ. Ya. Nah, ini ada parkiran yang cukup memadai yang akan kami sediakan di bagian belakang pasar. Pasar nanti akan kita bangun dengan 2 lantai ya Bapak Ibu. Ini bentuknya. Nah, kerja saya ini Bapak Ibu untuk melakukan para pengunjung. Interior di lantai 2. Yang memadai. Progres OTP yang memiliki daya saing tinggi, kemudian tidak memberatkan kepada para pedagang, ya, dan kemudian mempunyai harga kios yang logis seperti itu. Nah, mandat itulah merupakan mandat yang kami pegang teguh sebagai pengembang untuk membangun kios dan los atau pasar Cipari pada keseluruhannya. Dan melalui diskusi dan penetapan yang matang, kemudian kami menentukan harga kios dan los pasar Cipari sebagai berikut Bapak Ibu. Ya, jadi bisa kita lihat di sini, kita publish untuk yang pertama kali ya Bapak Ibu, supaya tidak ada hoax lagi di luar sana. Jadi kita akan bangun kios dan los. Jadi ada 2 jenis Bapak Ibu yang akan kita bangun, yaitu kios dan los. Ya, jadi di sini kita jelaskan dulu dari segi harga. Kita buka harga di sini. Untuk pedagang existing itu 19.500.000 per meter persegi. Inilah harga kios. Untuk dulu. Nah, itu untuk pedagang existing. Untuk pedagang yang baru, kita berikan harga di 29 juta rupiah per meter persegi. Itu untuk kios Bapak Ibu. Kemudian untuk los, untuk pedagang existing, itu di harga 19 juta rupiah per meter persegi. Kemudian untuk pedagang baru di harga 28.500.000 rupiah per meter persegi. Inilah nilai per meter persegi yang rencananya kita akan tawarkan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Sandi, untuk kios itu kita akan pasarkan 2 jenis ya, 2,5 kali 2,5 dan 2 kali 2,5. Seperti itu. Nah, ini sudah kita kalkulasikan harganya Bapak Ibu. Itu jenis ya Bapak Ibu, 1,5 kali 2,5 meter persegi.
bisa dilihat harganya, dan untuk angsuran hariannya sekitar 32.000 saja ya untuk los. Saya sebagai Bang, yang Bapak Ibu juga tadi sudah ada yang pengen menyampaikan gagasannya. Sekarang kita masuk pada sesi saat pandang. Jadi kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin menjadi perwakilan dan bertanya. Mukadimah mungkin dicukupkan untuk membawa acara dan diskusikan. Nah, yang pertama-tama mungkin kiranya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim. Yang terhormat Bapak Muspika, yang kami hormati Bapak Kepala Desa serta staf, yang kami hormati Bapak Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Perkenalkan, saya adalah Zefiro, yang biasa dipanggil Hadi Jeffrey. Saya adalah Ketua Umum IWPC. Segala sesuatu yang Bapak-Bapak sampaikan telah kami akomodir, kami sampaikan kepada para pemerintahan desa atau kepala desa. Sebetulnya hal ini revitalisasi pasar, kami menganggap dan menilai, mengapresiasi kepada pemerintahan Desa Ciparai dan Kabupaten Bandung adalah sangat baik dan bahkan lebih baik. Betul. Namun demikian, kami di sini hanya mengakomodir dan menyampaikan, Pak Kades, kami tidak ada hubungannya dengan pihak pengembang, karena saat ini kami masih berhubungan dengan. Tenang dulu Pak, tenang. Kita kepala panas, hati tetap dingin, oke? Tetap dingin ya, Bu ya. Jadi jangan terprovokasi, biarkan orang lain berbicara. Pembangunan traffic jalan terus, gak ada masalah. Bapak-bapak sikapi dengan kepala dingin. Saya mewanti-wanti, kami dari para IWPC ini mewanti-wanti jaga konsistensitas kita di Desa Ciparai ini, jaga persaudaraan. Jangan sampai kita mau diadu-domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setuju ya? Saya lanjutkan, karena dari para pedagang ini memberikan saran pandang, ini nanti sekalian daripada pemerintahan desa, silakan Bapak Kepala Desa, pemerintahan desa, sampaikan daripada warga pedagang kepada Bapak Kepala Desa, ya kan? Mumpung Kepala Desa kita ada di sini, Kepala Desa dipilih oleh bapak-bapak, sampaikan. Saya hanya mengakomodir, hanya mengawali saja ini supaya ini bisa clear, tidak ada permasalahan. Jadi sebetulnya para pedagang ini tidak menolak. Bapak Muspika, Bapak Kepala Desa, kami tidak menolak, bahkan mendukung revitalisasi pasar ini. Betul. Namun demikian, karena kami punya pimpinan di Desa Ciparai dan Kepala Desa, kami memohon untuk penangguhan. Betul, Bu? Jadi itu Pak Kepala Desa. Jadi warga Desa Ciparai ini yang dikepalai oleh Kepala Desa itu Bapak Dedi, warga Bapak memohon penangguhan. Oleh karenanya kami sampaikan, berarti pemimpin kami menolak untuk direvitalisasi pasarnya. Jadi itu mungkin Pak Kepala Desa, saya hanya sebagai pengantar daripada Ketua IWPC, dan saya diangkat oleh para pedagang ini, dipercaya, jadi saya jalankan amanah ini. Jalankan saya amanah ini dengan kami sampaikan, karena para pedagang ingin sekali menyampaikan unek-uneknya. Mungkin ada 1000 pedagang, 1000 pemikiran. Oleh karena saya simpulkan saja, hanya sederhana saja Pak Kades, bahwa para pedagang ingin penangguhan dan tidak waktu lama, cuma 2,5 tahun lagi Pak Kades. Bagaimana nanti setelah tahun 2025, 2026, silakan gimana Pak Kades? Siapa pihak pengembangnya? Pihak Pradasa lagi mangga ya tanah. Nah, pabriknya
Jadi daripada itu mungkin itulah penyampaian daripada warga pedagang pasar, karena kami didorong untuk mengakomodir daripada pendapatnya warga pedagang pasar Ciparai ini supaya disampaikan kepada kepala desa. Mohon maaf itu dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak perwakilan dari Ketua UPC ya yang sudah Jualan di lapak Auli, jelas komoditinya komoditi tahu, dan juga posisi di kios saya beli kios ringan, cuma tidak diisi, kebetulan nanti kontrakan. Dalam hal ini tadi penyampaian dari pemaparan semua saya simak, memang satu kebanggaan bagi warga masyarakat, terutama adanya revitalisasi pasar modern yang ruhnya ataupun marwahnya pasar tradisional. Itu satu etikan dan kebanggaan untuk saya pribadi. Mudah-mudahan ini juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat warga masyarakat Ciparai. Dan yang saya ingin sampaikan, ini mungkin perencanaan untuk revitalisasi ini telah terprogram dalam program pembangunan jangka menengah atau RPJM Kualitas ya. Yang 5 tahun, 6 tahun mungkin kasih tahu sekarang sudah disusun. Ini penyampaian visi misi beliau waktu pencalonan. Setelah terpilih, ini visi misi mesti dijalankan dan mesti dilaksanakan. Apalagi status sebagai kepala desa sudah menjadi pemangku jabatan, artinya kewenangan desa itu 100% berada. Itu undang-undang di sana bahwa undang-undang nomor 6 tahun 2014 bahwa kewenangan desa itu mutlak. Yang akan saya pertanyakan, ini masalah penangguhan. Tadi diletakkan oleh Bapak IWPC. Nah, penangguhan itu apakah tidak jadi bumerang bagi warga pasar? Sementara kewenangan ada di desa. Kalau kontrak putus selama 24 tahun, ikatan kontrak kerjasama hak guna pakai kios itu secara legalisnya terputus. Apakah untuk kelanjutannya bagaimana? Ini yang saya tanyakan. Kalau saya setuju, penangguhan setuju. Cuman takut jadi bumerang nantinya. Kalau bumerang pada kita semua, buat apa? Nanti kita bisa saja desa sewenang-wenang membangun pasar untuk estetik, dagang definitif tidak dilakukan. Itu yang biasanya terjadi gitu Pak. Jadi saya harapkan ada kejelasan gitu. Ya. Terus juga pedagang itu bukan pedagang sitas lapak atau los hanya 490 dibandingkan dengan jumlah pedagang lapak yang ada di pasar Ciparai itu tidak setengahnya Pak. Ini tidak perlu dipikirkan. Yang saya dikatakan itu kok bagaimana untuk penempatan pasar sementara itu. Kalau sudah ada solusinya, ya saya mengikuti saja kebijakan ini. Saya yakin misi visi Pak Kades untuk yang baik dan terbaik untuk masyarakat. Demikian, terima kasih. Untuk program pemerintah desa, Oke, Bapak Kades, silakan Pak. Terima kasih. Bukan dimana dengan kamu Cipayung langsung baik di kawasan Haji untuk penangguhan itu malah yang diwakili oleh Pak Haji. Kenal Pak Haji. Memang pertanyaan hampir sama, ambil menyambung dengan Pak Asep. Kami Pemdes juga tidak sebenarnya langsung mengadakan revitalisasi pasar. Karena sebelum kami juga ada program-program sebelumnya yang harus kesinambungan Pak. Nah, terus kami juga tidak ujung-ujung langsung ingin membangun, karena tadi yang dituangkan dalam RPJMDes, dalam hasil Musdes, kenapa kalau Musdes tersebut tidak diundang untuk para pedagang? Karena kami di sini punya aset desa Ciparai itu warga desa Ciparai yang diwakili oleh
para RW, para RT. Jadi kami juga tidak asal langsung mengambil kebijakan sendiri gitu Pak. Nah kami juga tahapan dan proses untuk revitalisasi ini tidak semena-mena, kami juga koordinasi dengan para DPRD, Disperintan, dan kepada dinas-dinas ASER. Jadi di sini kami sudah musyawarah dengan yang punya aset, yaitu warga desa Ciparai, yang waktu itu khusus diwakili oleh para tokoh agama, tokoh pemuda, dan para ketua RW. Kemudian Pak, kami di sini kalau mau yang kami katakan Bapak, kami akan mendahulukan warga desa kami dulu. Itu saya juga punya hak Pak, tapi kami di sini enggak Pak, karena di sini pedagang ini di sekitaran ini Kecamatan Ciparai dan pedagang lama, ya silakan mari kita bekerja sama gitu Pak. Kami akan mendahulukan tetap pedagang-pedagang lama sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Pak. Nah itu mungkin Pak Haji jawaban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita berkumpul. Seandainya memang ada hal yang perlu dibicarakan kaitan dengan jumlah kios atau los, kita sampaikan pada saat ini. Karena kalau kami pun tidak mempunyai hal itu, tidak punya data ya. Karena saat ini masih banyak juga selain holding yang ada di Pasar Ciparai, juga ada holding atau pedagang lapak yang ada di sebelah Pasar Ciparai. Itu pun kami Pak Aris itu mengingat sampai ke sana. Jadi makanya saat ini kita berkumpul di sini untuk bermusyawarah apabila ada kekurangan kaitan dengan jumlah kios ataupun jumlah holding yang ada. Nanti kita bisa bicarakan. Kita bukan hanya berkumpul untuk sekali ini saja, tapi kita ke depan kita sosialisasi lagi dengan bapak-bapak ibu kaitan dengan hal-hal yang lainnya. Jadi supaya tidak terjadi tadi ada simpang siur di lapangan. Ayah nama terus ayah di pos kalau pengaduan atau napi hal anu kirang jelas kaitan sarang revitalisasi Pasar Ciparai ieu, mangga tiap hari pos pengaduan buka di caket kantor pelayanan atau napi kantor kepala Pasar Ciparai. Kita pernah Pak Asep kaitan sarang jumlah kios, maka ke orang sampaikan dari ke pihak pengembang kumaha carana supaya semua pedagang mau ada di desa Ciparai, Pasar Ciparai kita bisa akomodir. Kita perlu terus pada senyaman mainkan anu terus diwakili ku teh Haji Lembek di WPC hiji we dupi kumaha eta anu dikeluhkeun penangguhan teh janten abdi wangsul teh teu pada ngamang teu dugteg janten tangkang kami dikabulkeun hatur nuhun hasek eta kepala desa teh mun hatur nuhun meureun di atas sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu pertanyaan juga beberapa kali ya waktu sosialisasi di desa juga ini pertanyaan seperti ini. Kami sudah sesuai dengan program Bu. Berangkat serta proyek membantu serta yang terhormat Bapak Ibu para pejuang rupiah yang mulai dari jam 2 pagi sampai jam 2 malam. Ibu sekarang ini Pak, saya sudah mendengar apa yang tadi dikeluhkan oleh teman-teman bahwasannya kami menginginkan adanya penangguhan untuk kredit pasar ini sampai dengan waktu 2025 itu kan ya, ya 2025 kan. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Dan Ramil, kepada Bapak Kapolsek, serta Bapak Kecamatan. Ini menyangkut yang lain Bu. Ya, kalau tadi berbicara kita seperti dua kutub yang berlawanan. Bapak-bapak, ibu-ibu baunya ditunda. Bapak-bapak dari pihak pemerintahan desa jalankan. Betul kan? Nah, saya mau tanya, mau ditemunya di mana?
titik temu, saya ingin pertanyaan dari Bapak Kapolsek, bukan pertanyaan, jawaban dari Bapak Kapolsek, Bapak Camat dan Bapak Ramil. Ini menyangkut masalah hukum, Bu. Kalau sudah menyangkut masalah hukum, kita yang kecil mau apa? Betul kan, Bu? Kalau sudah menyangkut masalah hukum, kita yang salah, kita yang diusir walaupun sampai ke banyak. Saya tanya Bapak Kapolsek, Bapak Darabia, Bapak Kecamatan. Andaikan saya ingin menangguhkan, bukan saya, Belinda ditangguhkan untuk rapid pasar ini sampai dengan waktu kesepakatan kita 2025, betul? Apakah itu melanggar undang-undang atau tidak? Masalahnya, kalau sudah berbenturan dengan hukum, maaf Bu, orang yang berduit, Bapak Dagang nanti, oligarki, orang pemain, apa itu tadi kata Bapak Darwin, ya, itu lagi bermain Bu, benar? Kalau kita ketinggalan kereta, kita yang terpinjam. Itu saya mohon jawaban dari ketiga mustika itu. Untuk Bapak Kades saya simpan dulu di kotak. Itu saja. Kalau memang undang-undang menyarankan untuk direvisi pasal ini, undang-undang nomor berapa? Ya. Terus kalau ada misalkan keputusan dari pemerintahan kabupaten atau kecamatan, mana nomornya? Jelas kan? Kalau undang-undangnya ada, keputusannya ada, mau apa kita ini? Pasti harus disetujui, karena saya nggak mau dibui. Kamu Bapak mau dibui nggak? Sebenarnya berbenturan dengan undang-undang, benar? Kalau ternyata ada undang-undangnya dan kita lemah, Bu, saya ingin silakan review, silakan. Tapi jangan saja yang ditunda itu bukan hanya fasilitasnya, bukan hanya pengembangannya, bukan hanya pembangunannya, boleh kan? Ya. Tapi kalau boleh nih, tapi mohon maaf dan ini pribadi. Maaf ibu-ibu, ini pribadi saya nih ya, saran saya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ingin ditunda, bapak pemerintahan kepala desa terus ingin rajin, ya, gitu, nggak apa-apa, asal ditunda pembayarannya aja sampai 2025. Silakan Pak Sekdes, bangun aja pengembang silakan. Tapi kami bayarnya tahun 2025. Gimana teman-teman? Kedua, kalaupun ada caranya, sampai dengan 2025, coba teman-teman di titik yang di pasar, biasa orang pasar itu kali ini Pak. Ya, terus terang paling resep ada kontraon. Ya, udah pasar mah. Namun ngayuk genep kali bayar hiji. Benar nggak? Kita teh pakai punal, pakai kuliah, pakai tok, ya. Nah, ini saran saya secara pribadi. Setuju atau tidak? Itu silakan tandukan. Tetapi kalau misalkan Bapak mau jalan ini benarnya, kita nggak keberatan, sok atuh sambaran 1.000 sewa lebih ke 2025 berangkat dulu. Betul. Ya, berenang kurang sama kayak 20.000 berenang, nggak tidak lebih 20.000. Ya, aku kita jangan menolak rezeki dari Allah. Loh, kenapa? Akui, Bapak 20.000 berdapat nggak? Dapat, sudah. Iya,
Bapak, kalau habis kepindahin waktu saya tahu Bapak. Nah, dengarkan ya. Itu silakan. Saya misalkan di los, ini yang punya kios nih, yang notabene di mindset para pengembang atau para yang ingin itu orang berduit. Ya. Gak apa-apa. 25.000 sehari loh Bapak. 25.000 sehari kalikan setahun kalikan 2 tahun setengah berapa coba? Bodoh tapi ada lagi bisa ngitung. Mau orang pasar tapi bodoh kita ngitung gitu. Sampai tadi itu. Nah, Ibu Bapak, mungkin itu saja. Saya harapkan jawaban dari Bapak Mustika yang tadi kan kita dengarkan. Takut-takut nanti kita yang ngomong keras diambil. Kamu melanggar undang-undang ini, geblos masuk penjara. Siapa yang begitu? Apakah saudara-saudara kalau ada teman-teman yang masuk penjara mau membela? Yang benar. Awas kalau salah nanti. Ini masalahnya undang-undang. Tapi kita juga harus ada undang-undang kalau begitu. Enggak? Ya makanya sudah sajalah segitu saran dan pandang saya. Mohon maaf Ibu, Bapak, kalau saya salah. Mohon maaf Pak Danarmil, Pak Mustika Kecamatan dan Pak Kapolsek. Mohon maaf. Saya yang paling sering lewat ke Kapolsek. Jadi kelihatan jidat saya ini. Ya, betul Bapak. Kalau saya salah ngomong, silakan Bapak tegur saya, perbaiki dan luruskan. Saya terima. Ya, gitu ya. Segitu aja pertanyaan saya. Silakan sarannya diterima sampai 2025. Udah masuk ke kios saya, tapi terbayar, gitu kan? 2025 tarik dibayar, gitu kan? Saya percaya. Tadi saya bicara dengan ada seorang pengembang tadi. Pengembangnya bukan modalnya ecek-ecek. Ya, jadi kalau modalnya gede, saya yakin kalau kalau keuntungannya ditunda sampai 2025, nggak akan ada apa-apanya. Begitu saja. Mohon maaf, Pak Danramil, Pak Polsek, Pak Kecamatan, dan wakil dari Kabupaten Sanap Al-Baikdes. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sarannya sudah dicatat, kemudian langsung jawab. Terima kasih. Ya tadi saran dari siapa? Pak Haji Burhan. Pak Haji Burhan namanya. Burhan tuh. Baik, yang menyikapi tadi saran dari Pak Haji Burhan, dari Ketua IBPC, dari si Ibu siapa tadi itu? Baik, terus dari Pak Asep. Ya, saya dan Amil sini, Bapak. Ya, saya punya pandangan teritorial dan saya punya konsep bagaimana peningkatan ketahanan. Kalau kita bicara ketahanan, saya ingin warga masyarakat kita khususnya Jepara ini semakin kuat, semakin tangguh. Ya, bicara ketahanan lagi ideologinya harus kuat, politiknya harus kuat, politik yang berdasarkan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ekonominya juga harus kuat. Ya, ekonominya juga harus kuat. Terutama perekonomian masyarakatnya. Sosial budayanya harus kuat. Pertahanan dan keamanan juga harus kuat. Setuju nggak ini? Harus setuju ini. Ini kacamata TNI, ini kacamata teritorial, ini kacamatanya Danramil. Saya datang ke sini karena saya cinta kalian semua. Saya datang ke sini karena merah putih memanggil. Bicara Desa Ciparai berarti bicara Indonesia kecil. Indonesia besar adalah tanah air bangsa kita. Indonesia besar. Tapi Indonesia bisa besar kalau tidak ditopang oleh kekuatan desa yang kuat, konsen jadi Indonesia yang tangguh. Kita harus bangkit Ibu dari keterbukaan ini. Harus bangkit. Ya. Harus bangkit kita. Covid sudah berlalu. Tapi kita harus punya strategi.
Bagaimana untuk ekonomi rakyat ini semakin kuat. Terkait revitalisasi pasar, secara pribadi saya mensupport mendukung. Saya tidak mau warga saya itu hedon. Nah, hedon tadi. Ya? Apa hedonisme itu? Belanja harus pakai online. Belanja harus ke tempat yang banyak AC yang dingin. Padahal beli rokok Sampurna Mil harganya beda 2.000 itu. Bapak boleh cek, silakan. Ibu pedagang, tahu harga di pasar. Saya beli Sampurna Mil di warung tetangga sebelah saya, harganya berapa? 31.000. Saya beli di Alfamart, Indomaret berapa? 33.000. Aku berpikir kok goblok sekali saya ini. Kenapa nggak saya besarkan rakyat saya? Kenapa nggak saya kuatkan mereka, pedagang-pedagang kecil? Apalagi pedagang-pedagang tradisional pasar Ciparai. Kuatkan mereka menjadi pasar modern yang bisa melawan para kaum imperialis di era globalisasi ini. Setuju itu? Setuju nggak? Ini saya memberikan pemahaman saran pandang kepada ibu bapak sekalian. Saatnya kita untuk berbuat, saatnya untuk kita melawan. Apa yang harus kita bangun? Apa yang harus kita bangun? Manusia Indonesia, manusia seutuhnya sudah bangun apa ideologinya dulu? Ideologi apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu jelas. Bagaimana aktualisasinya? Cinta kepada tanah air, membesarkan produk-produk lokal dalam negeri, itu wujud bela negara. Ya, terkait bapak, ibu bicara masalah HGU, silakan. Kita di sini ada komunikasi dua arah. Kita juga harus menghargai pemerintah desa. Pemerintah desa Ciparai telah melaksanakan kegiatan musyawarah desa. Di mana musyawarah desa itu sesuai ketentuan aturan dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang diundang di situ siapa saja? Musyawarah desa, para tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, para RW mewakili suara-suara dari warga masyarakatnya masing-masing. Itu adalah sidang kehormatan desa, musyawarah terhormat, yang tentunya ini harus kita hargai. Itu sudah sesuai ketentuan dan aturan Bapak Ibu sekalian dalam aturan penyelenggaraan pemerintahan. Kita harus paham. Ya, yang berdagang di pasar Ciparai juga bukan orang desa Ciparai juga. Betul? Betul kok. Ada yang dari luar. Mana silakan. Oh, saya jualan di pasar Ciparai juga saya bayar kok retribusi, betul nggak? Ada yang ngacung? Ngacung yang nggak bayar retribusi, ngacung. Bismillah, sudah saya maaf dan ambil. Isi tewas sudah upah polsek, bayar retribusi. Wajib ya? Ya, itu baik lah, itu wajib. Bayar retribusi. Retribusi itu kan dikelola oleh apa? Oleh pemerintah desa. Untuk peningkatan pendapatan asli daerah, PAD peningkatan. Yang tentunya ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pemerintah desa Ciparai dan segenap warganya. Ya, paham ya? Aku berikan saran pandang. Saya berikan saran pandang. Lalu suaranya gini, baterai udah habis jam 1. Jadi itu ibu, bapak, saya dan Ramil di sini. Saya terima kasih banyak di bisa silaturahim. Jarang-jarang dan saya baru kali ini bisa tatap muka langsung dengan para pedagang pasar. Kalau nggak seperti ini kapan lagi? Dan saya harus menyampaikan amanah. Ya, amanah ini harus saya sampaikan. Kenapa? Supaya ibu mempunyai pemahaman yang sama dengan kami selaku aparat teritorial. Ingin saya kasih dengan rekan-rekan, silaturahmi dengan rekan-rekan, ya kita sharing di sini. Ini luar biasa kasusnya, cukup menarik. Ya. Kalau berbicara undang-undang, aturan ada Permendagri nomor 6 2016 tentang aset desa. Itu penjabaran juga dari Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Ya. Kalau bicara undang-undang panjang Pak, ya nanti kita pelajari lah.
Tapi kenapa saya katakan ini kasus menarik? Ini Pak Ramil, ini luar biasa. Jadi manusia itu memang tidak ada kepuasan. Pada saat kita di Irian ya, kita lihat nenek-nenek ini jual pinang digampar Pak, di tanah. Investor nggak ada yang datang, takut. Ya, tapi di kita ini luar biasa sekali di Bumi Parahyangan. Bumi Parahyangan itu ceritanya kan diciptakan sama para dewa itu, dewa sedang bahagia ya. Betul kan? Karena sih luar biasa sekali. Pasarnya bagus-bagus, ya modern. Nah, ini ada rencana program pemerintah desa seperti ini, dan ini menjadi janji kampanye Pak Kades yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa. Udah ada dokumennya sesuai dengan amanat undang-undang tentunya ya. Nah, nanti dalam realisasinya juga udah disiapkan anggarannya, ya. Kalau berbicara anggaran desa, tentu untuk membangun pasar modern ini tidak akan cukup, ya, karena sumbernya ini dana desa ya. Ada mana? Dari pemerintah, dari desa, dari pihak, ya ini baru pihak ketiga kan? Ya, dari pihak ketiga. Kalau mengandalkan bantuan keuangan ke desa, katakanlah sekarang besar bantuan keuangan ke desa, tapi rata-rata itu pos anggarannya udah jelas, aturannya udah jelas, uang itu dikemanakan. Nah, ini kita bicara ke amat Undang-Undang 6 2014 tentang pemerintah desa. Kita diharapkan ke depannya itu membentuk suatu desa yang maju dan mandiri. Ini kesempatan para kepala desa. Lagi puncak-puncaknya pemerintahan desa dinaungi sama undang-undang. Dulu hanya diatur dengan peraturan pemerintah. Ya. Nah, kalau desa ingin maju dan mandiri, tentu di sini akan berbicara kepada masalah ekonomi. Makanya di tingkat desa dibentuklah badan usaha milik desa. Nah, ini dikembalikan kepada kreativitas kepala desa untuk menggali pendapatan asli desanya. Dan dalam hal ini saya bisa mengerti Pak Kades berbicara berkaitan dengan tanah asetnya. Ya, tanah asetnya notabene sekarang sedang diisi sama rekan-rekan pedagang kan. Ya, jadi kepemilikan tanah itu adalah tanah desa. Ya, kepemilikannya tanah desa. Nah, tinggal ada rencana dari pemerintah desa itu untuk mengembangkan aset desa itu menjadi suatu pasar yang lebih modern. Tentu ini dilakukan dengan kajian dan analisis nanti. Pendapatan apa, kontribusi apa jika pasar ini menjadi modern. Kemudian lebih jauhnya lagi, masyarakat Ciparai ini mau bagaimana ke depannya ekonominya. Ya, karena kita, kalau saya dari pemerintah setuju-setuju aja. Ya, setuju-setuju aja. Karena di sini nanti tentu akan berkaitan dengan penataan ruang kewilayahan. Seperti tadi ditunjukkan dalam gambar, ya. Kita tidak ingin tentu wilayah Ciparai ini selalu umum. Dulu orang bicara masalah Ciparai bagi bau kedai kuda katanya dulu itu. Ada delman ya, ada delman. Tapi ini juga kita pikirkan, delman itu jangan jadi hilang, tapi menjadi ciri khas itu Ciparai. Gimana? Harus ada pemikiran. Sama dengan Pak Kades seperti itu. Jadi sekali lagi dalam perjalanan ini bagus Pak Kades, ada titik temu, dipertemukan dengan para pedagang, berbicara, bermusyawarah untuk mencari solusi terbaiknya. Ya, jadi solusi terbaiknya seperti apa? Sebetulnya Pak Kades itu sebagai pemilik, ya, dia bisa bertindak saya kira. Ya, kaitan dengan HGU itu tentu jangan mengurangi atau mengganggu hak-hak dari para pedagang, para warga pedagang. Ya, cuma memang dalam proses seperti ini, proses modernisasi, tentu kita banyak kendala. Ya, dimanapun banyak kendala. Ya, pada saat berbicara kita pembangunan pedalaman di Irian, saya dikasih uang 400 juta. Ya, orang di sana bingung, kurang mikiran duit, dikasih duit dipakai mabok Pak. Pakai mabok. Belajar dan pertanian, dengar di pertanian. Gitu. Nah kita mah bedalah peradaban. Ini tadi judulnya bahkan membawa peradaban baru bagi Ciparai, peradaban baru untuk perekonomian Ciparai. Jadi
mohon pengertian dari rekan-rekan ya, semoga bisa dipertemukan suatu solusinya ke depannya ya, karena saya tidak bisa menyalahkan Pak Kades sudah mendasari segala sesuatunya dengan undang-undang ya, dituangkan dalam RPJMDes-nya ya, bahkan penganggarannya ada di situ, dan itu kembalinya nanti untuk kesejahteraan masyarakat Ciparai ya. Jadi saya mohon pertemuan ini bisa menjadi suatu solusi, cari suatu solusinya ya. Jadi sama-sama saling mendukung, saling menguntungkan. Di sini kita adalah sekalian keluarga Ciparai. Saya sama dengan Pak Rami ya. Kita cinta Republik, kita cinta Ciparai. Meskipun saya bukan orang Ciparai, Pak. Saya ditempatkan di sini bukan orang Ciparai. Saya orang Indonesia. Ya. Saya sangat sayang kepada masyarakat Ciparai di sini. Jadi sekali lagi saya mohon kerjasama dan pengertiannya, tapi tidak ada pemaksaan dan bisa dipahami semua pihak. Demikian. Baik bapak-bapak dan ibu yang masih semangat hari ini. Apa yang tadi disampaikan ada pertanyaan Pak Kapolsek, apakah dengan revitalisasi pasar ini sekarang atau di adendum atau ditunda? Saya jawab, itu tidak ada aturannya Pak. Cuma dalam hal ini ada desa. Desa ini memiliki aturan yang khusus karena memiliki otonomi yang khusus. Kita harus melihat dulu aturannya di PRDS seperti apa. Kapan itu harus dilaksanakan? Kapan itu tidak harus dilaksanakan? Bukan berarti saya sombong Pak. Kemarin aset desa yang di Lembang atau di KBP mungkin viral, itu yang saya nangani Pak. Kalau di pasar ini harus dilaksanakan tahun 2023. Nomor berapa? Bunyinya bagaimana? Silakan Pak. Karena segala sesuatu kita harus tertib administrasi Pak. Kalau kita sudah tertib administrasi, insya Allah mau dibenturkan ke KPK, mau dibenturkan kemana, aman. Tapi kalau kita tidak tertib administrasi, makanya saya dalam hal ini selaku pelindung, pelayan dan pegawai masyarakat mengharapkan jangan terjadi hal-hal yang seperti itu. Contoh kemarin di Kota Bandung, Bapak harus monitor mana mau lebaran. Yang jelek bukan Kota Bandungnya Pak, tapi Jawa Baratnya. Saya menjaga di sini marwah daripada revitalisasi ini jangan sampai terjadi seperti itu. Ada sidak, ada OTT. Malu. Bukan Ciparainya lagi yang akan jelek, tapi Kabupaten Bandung. Yang notabene pimpinan kita di atas sudah membuat perubahan. Sudah ada jawabannya Pak Kades, PRDS seperti apa? Ya, ini menanggapi Pak. Silakan Pak Polsek. Ini bukan tidak ada. Kami tidak bisa melaksanakan tahapan kalau kaitan dengan aturan ada. Ini kami ada beberapa PRDes, terutama PRDes RPJMDes. PRDes RPJMDes nomor 8 tahun 2021, RKPDes nomor 8 tahun 2021, dan RPJMDes tahun 2029-2025. Ini sudah direncanakan dari seharusnya ini sudah dilaksanakan tahun 2019 dalam RPJMDes tersebut. Karena ada penundaan, ada COVID, dan waktu itu pun ada kebijakan dasar serentak karena ini kesinambungan dari tahun 2018 dan diakomodir lagi dalam RPJMDes tahun 2019-2025 oleh kepemimpinan Bapak Dede Jimana. Jadi kami sudah lengkap semua, PRDes, RPJMDes, PRDes, RKPDes, dan PRDes pengelolaan aset desa. Bahkan sudah keluar izin bupati tentang pengelolaan aset desa Ciparai. Dan ini sesuai apa yang tadi disampaikan sama Pak Samad, kaitan dengan sandaran hukum daripada PRDes, ini semua bersandar kepada undang-undang yang ada. Seperti ada keputusan Menteri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.
Jadi kami semua tidak semena-mena membuat aturan-aturan yang ada. Ini semua ada sandarannya Pak. Dan ini sudah kami sampaikan ke bagian hukum serta Kabupaten Bandung. Ini sudah adapun kemarin ada revisi, kami terus revisi kaitan dengan teknis-teknis yang lainnya. Ini sudah kami kumpulkan semua kaitan dengan aturan-aturan tentang revitalisasi ini. Seperti apa yang tadi saya sampaikan, untuk proses ini hampir menjalani 1 tahun sampai keluarnya izin Bupati Bandung. Jadi izin Bupati Bandung ini kaitan dengan pengelolaan aset desa Ciparai. Itu mungkin kalau kaitan dengan undang-undang yang tertinggi di desa adalah peraturan kepala desa, dan setelah peraturan kepala desa itu ada keputusan kepala desa. Enggak, nanti kalau mau lebih jelasnya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ini wajib tahu juga kaitan dengan apa yang menjadi aturan sehingga revitalisasi ini akan dilaksanakan. Maka dari ke kantor desa, ke ABI, beri lapangan kaitan dengan tahun lain aturan mau ayat sehingga ini akan terjadi revitalisasi. Ini keberangkatan dari RPJMDes atau janji politik Bapak Kepala Desa Ciparai. Sebab revitalisasi pasar Ciparai ini berencana dari tahun 2018 kepemimpinan Pak Hadi Dayanu. Tertunda 2019 karena ada COVID dan ada pemilihan kepala desa serentak ditunda dan dilanjutkan kembali berdasarkan usulan dari para tokoh masyarakat, para ketua RW dan RT tentang RPJMDes atau rencana pembangunan jangka menengah Bapak Kepala Desa Ciparai selama menjabat 6 tahun ke depan. Jadi sudah tercantum semua. Sudah ada semua. Ada Pak. Sudah ditandatangani Pak. Sudah Pak. Sudah disahkan. Sudah. Baik, saya jawab soal bapak-bapak dan ibu yang depan bahwa untuk revitalisasi pasar nggak usah khawatir. Mau muncul, mau maju, mau mundur, tidak ada berkaitan dengan undang-undang, tidak melanggar dengan undang-undang. Tapi itu yang tadi Pak Sekdes sampaikan, yang notabene Pak Sekdes sudah berupaya, tahapan-tahapannya sudah dilalui, bagaimana koordinasi dengan bagian hukum, konsiderannya adalah yang jelas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Di situ sudah diatur. Jadi sekali lagi saya tekankan, nggak usah khawatir. Apakah revitalisasi itu berjalan atau tidak? Pak Kapolsek melanggar hukum nggak kalau berjalan? Saya jawab tidak. Pak Kapolsek kalau tidak berjalan, tidak. Tapi kembalikan kepada aturan desanya seperti apa. Kalau di aturan desanya sudah ada pengukuhan, pengesahan, ya kita harus kawal. Yang tadi saya sampaikan di awal, saya mengajak bapak-bapak dan ibu depan ini bukan berarti untuk menentukan, bukan. Sesuaikan dengan hak dan kewajiban kita masing-masing. Bagaimana hak dan kewajiban daripada perangkat desa, bagaimana hak dan kewajiban daripada warga desa. Kalau itu sudah terjalin, insya Allah Harkam Tipmas akan tercapai. Penekanan saya di sini, saya selaku Kapolsek, saya menjaga marwah keamanan daripada wilayah hukum Polsek Ciparai. Kenapa saya berbicara? Karena saya kepanjangan polemik, jadi masalah, sehingga mengganggu integritas bangsa. Apalagi sekarang mendekati tahun politik. Makanya saya mengajak kepada bapak-bapak dan ibu yang terhormat di depan ini, tolong jaga kondusivitas, kedepankan kearifan lokal, musyawarah untuk mufakat. Ada yang sampaikan lagi Pak? Pertanyaannya mungkin? Mana? Saya yakin tidak ada mempunyai izin daripada musbikas setempat. Saya yakin. Jadi kalau mau berdagang, silakan berdagang di pasar. Kita adu nasib, adu milik di pasar kita. Kita besarkan nama pasar kita. Setuju Bu? Itulah Pak Kades. Jadi tolong keinginan-keinginan kami ini dikabulkan. Jadi jangan hanya keinginan pemerintahan desa saja, pemerintahan kabupaten saja. Kami rakyat kecil kepada siapa lagi? Terima kasih Pak. Kami ini masih berdagang. Pedagang dengan pasar dibangun tahun 2000 waktu yang lalu, karena desa Ciparai ini sudah 1 kali dan mau kedua ini, cuman mekanisme yang
oleh pemerintahan desa tidak sesuai pada waktu itu, mengadakan musyawarah mufakat dulu, terus musyawarah relokasi, terus biaya. Apa dasarnya? Karena pasar desa Ciparai bukan dari APBD dan bukan dari APBN, tapi dari swadaya masyarakat. Makanya aturan yang dibuat oleh pemerintahan desa harus berdasarkan kesepakatan bersama antara masyarakat, Pak. Karena terkait harga kios, karena kan pasar desa dibiayai oleh satu, pinjaman desa, dua, atas dasar swadaya masyarakat, atau hibah dari gubernur atau bupati. Apakah langkah-langkah tersebut? Taruhlah, iya mah kagoknya meren kepala desa ka rakyatna, ka warga pasar, ajukanlah dana hibah atuh, ame supaya gratis pasar ieu teh. Dek direlokasi dek kumaha di revitalisasi kapanpun oke, lamun gratis mah berdasarkan aturan undang-undang hibah gubernur atau hibah bupati oke, pedagang teh. Tapi lamun berbicara pembiayaan swadaya, maka keputusannya harus mufakat dengan pedagang-pedagang yang ada nanti yang menempati pasar tersebut. Itu Pak. Itu Pak. Konsentrasinya seperti apa, dinamikanya seperti apa, itu mungkin bagaimana marwah daripada pembuatan atau suasana kebatinan dalam hal pembuatan Perdes untuk Desa Ciparai ini. Kita mensewu, waktu sudah sore. Masih lanjut? Kenapa Perdes ini begini? Kenapa Perdes begini? Ya kita harus menanyakan kepada pihak pelaksana pada saat pembuatan Perdes tersebut. Bagaimana notulennya? Di mana kumpulnya? Bagaimana kesepakatannya? Siapa yang hadir saat itu? Sehingga kesimpulannya jelas. Sekarang kalau saya melebar ke sini, saya tidak bisa banyak lebar. Yang jelas tupoksi saya adalah melayani, mengayomi, dan melindungi. Prinsip satu, musyawarah untuk mufakat. Kedepankan kearifan lokal. Setuju ya? Setuju. Tadi masalah Alfamart, Indomaret, betul, itu menjadi PR untuk di Ciparai. Pasar Tonggen juga. Dengan adanya begini, kita enak, kita feedback. Prokopicam bisa berbuat seperti apa, sehingga bapak-bapak dan ibu bisa terayo. Sekali lagi, pertanyaan tadi bahwa untuk aturan sudah jelas, itu aset daerah nomor 1 tahun 2016. Adapun untuk apakah itu melanggar hukum atau tidak, masalah seperti saya harus sekarang atau nanti, saya jawab tidak. Cuman kita kembalikan kepada peraturan desanya seperti apa, bunyinya seperti apa. Baik, Pak. Itu. Kedua, masalah pembangunan pasar Ciparai itu setara dengan pembangunan pasar Ciwidey. PCU Sindo waktu itu membangun 5 tempat: Pangalengan, Ciwidey, Ciparai, Cimahi Atas, terus Batu Jajar, sama itu bukan Pak, yang di Majalaya, ya Cikanjur. Kami Usindo membangun 5 tempat. Pasar Ciparai mempunyai predikat pasar tradisional termurah dan termegah. Dengan kalimat apa waktu itu? Ciparai Kapirai. Apakah kita bangga semua dengan daerah kita ini? Nah, waktu itu dibangun juga berapa? Tahun 97. Lagi apa waktu itu? Krismon kan? Tapi kita alhamdulillah Usindo bisa membangun dengan 3 sopon. Waktu itu Usindo Bahila mengeluarkan satu PT juga. Jadi membangun pasar Ciparai seperti itu tidak mudah, tidak gampang. Nah, cerita hari ini adalah sebuah PT yang datang dengan komitmen pemerintah setempat dan nyata dalam membuat suatu pasar sementara. Kita dulu
Alun-alun seperti apa? Kan ada terjadi jual beli, ada terjadi penempatan grup-grupnya panitia. Di sini kan sudah jelas actionnya ya. Maka saya ada hanya satu pertanyaan buat PT juga. Ibu, tolong alamat lengkapnya mana? Kedua, Mama Bu, bangun pasar Ciparai kada kuat modalnya Bu. Kamari Ibu tilu PT, tilu sampai. Nah, jadi istilahnya ketika nanti udah ada kata sepakat untuk membangun, upami Pak Ina yang awal, kita menjaga mana? Ya, terus Susindo di Payun, ke kantor pusat, iya di Sukabumi. Ya, jadi istilahnya di sini, marilah kita satukan visi dan misinya. Tidak kurang di sini ada Bapak Dewan, saudaranya Pak Dedi. Kan suara kita lebih jelas kalau kita bersama seperti ini. Ya, masalah pembangunan ini kan udah jelas ini harga terakan di sini. Saya tanda tangani apa? Saya tekankan penentuan harga itu tidak satu kali pertemuan seperti ini. Kita ada semacam uji layak ke tempat lain dengan catatan itu ada pasar desa. Nah, tadi kembali Ciwidey itu dibangun baru sama kita tahun 97. Lalu ada renovasi, ada perbaikan, bahkan sekarang ikannya itu lebih lebih bagus, dan harganya pun meningkat. Nah, kalau kita berdiam, ya maaf ya, mumpung ada yang berterima kasih lah, katakan seperti itu, kejelasannya seperti apa dan tanggung jawabnya seperti apa kalau di kemudian ada apa. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Saya juga ucapkan sama Bapak Ketua NTKRI yang mana hari ini telah datang kepada kita. Saya sudah bertemu kepada kantor beliau. Kurang lebih saya hanya mengatakan demikian. Bapak Haji, tolong warga kami di sini itu seakan miskomunikasi antara Perdes dengan warganya. Karena warga kami mempercayai untuk mengakomodir semua keluarga saya di sini. Tolong jembatanlah kami. Kira-kira seperti itu Pak waktu kita bertemu kan. Nah, jadi jangan sampai mengeluh saja, jangan dengerin semua. Tolong dong pemerintah didengerin. Makanya waktu ada Bapak Sarul Gunawan, saya bawa langsung ke kantor Perdes. Bapak coba dengar di Perdes itu ada keluh kesah apa, di warga seperti apa. Dan alhamdulillah hari ini Bapak telah hadir menyaksikan kami untuk mencari solusi terbaik buat semuanya. Demikian, mohon maaf kata apabila tidak berkenan. Saya aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, yang terhormat Bapak Kapolsek, yang saya banggakan Bapak Republik, dan sahabat saya Bapak Haris, dan juga putusan Kang Diki Angka sudah sampai sini. Saya sudah kembali sudah kasih. Tentu dalam hal ini kehadiran saya di sini adalah sebagai pemegang kuasa pendamping dari para pendamping. Apakah betul saya ini sebagai kuasa? Betul. Hal ini saya tegaskan bahwa saya organisasi di NTKRI, organisasi yang melakukan social control terhadap institusi penyelenggara negara, pelaku pembangunan lainnya, dan bahkan termasuk TNI. Semua kita awasi. Dan inilah sumbangsi ke NTKRI. Saya berdaya memberikan kontribusi pada pemerintah dengan melakukan social control. Persoalan terkait dengan Perdes ada, ya, kemudian semua masyarakat ada. Apakah sudah sesuai, sudah berkesesuaian seperti apa yang disampaikan Pak Haji? Itu seharusnya Pak Kades, pemerintah desa, pada saat kami mengklarifikasi, memberikan semua dokumen itu, termasuk yang terpenting adalah sertifikat
sebagaimana yang dicantumkan di dalam suatu Bapak Kades. Kita harus tahu semua. Itu pertama. Kenapa? Karena ini unsur yang paling penting. Dari 4 unsur saya hanya menyoroti 2 unsur. Satu, status kepemilikan yang sesungguhnya seperti apa. Yang kedua, kesepakatan dua belah pihak antara warga masyarakat dengan pemerintah desa, sehingga ya, tidak ada perampasan hak bagi warga masyarakat. Itulah jadi pada saat kami diminta untuk membantu pendampingan. Di sini kami sifatnya pendampingan. Saya belum bicara kepada organisasi. Begitu saya menerima surat pendampingan, saya berkunjung kepada warga pasar di desa pada waktu itu, ingin meyakinkan apakah perwakilan yang datang ke saya benar asli orang sini dan mewakili kepentingan warga pasar. Ini tupoksi organisasi daerah. Saya datang berkunjung bertemu dengan ibu-ibu, ternyata betul. Setelah saya menandatangani surat kuasa pendampingan. Jadi resmi banget. Kalau ada yang menyampaikan bahwa GPKI Abah Nana provokator, silakan, itu hak kita. Tapi kepentingan saya di sini, saya adalah sebagai pendamping. Belum masuk pada tupoksi organisasi GPKI selaku yang melaksanakan sosiologi. Terus terang, Pak Kapolsek, Pak Bismillah, dalam proses penelusuran ini, saya menemukan beberapa hal yang tidak mungkin saya sampaikan ke semua. Tidak mungkin, karena ini menyangkut teknis, menyangkut administratif, ya, menyangkut pemenuhan persyaratan. Untuk itulah, untuk membersihkan waktu, karena mungkin teman-teman juga saudara-saudara saya ini dari pasar sudah kelelahan. Ya. Jadi saya mohon kepada Bapak Musbika, pemerintah desa, mari kita dudukkan. Silakan jadwalkan hari Senin, Selasa, Rabu, depan kita bertemu, kita duduk bareng mencari sebuah solusi. Saya mendapatkan semuanya. Yang kedua, saya sudah meminta waktu pada pimpinan dewan, ketua dewan, bahwa kiranya Bapak Ketua Dewan segera mengundang pemerintah desa, Musbika, kemudian Kelurahan, kemudian GPKI. Kita duduk bareng. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, dalam minggu ini, kami sudah mendapatkan keputusan kapan waktunya. Semuanya akan saya serahkan kepada hasil keputusan rapat. Tapi itulah sumbangsi dari PKI. Ini yang kami temukan. Semangat menyelamatkan aset daerah yang jangan sampai hilang begitu saja. Hanya itu. Kedua, kepentingan nasional. Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden semuanya. Itu harus kita dulu. Teknis soal persyaratan administrasi, teknis dan lain sebagainya. Ya. Apalagi masuk pada persoalan perbuatan melawan hukum, sebuah indikasi, sebuah dugaan dan sangat tidak. Makanya saya perlu untuk bermusyawarah dengan Bapak Presiden, ya, dengan Pemdes, ya, terutama dengan Bapak PPD, ya, dan Bundes. Saya sangat berharap bisa bertemu kita. Anggap saya ini sekarang adalah sebuah perwakilan, sehingga mereka tidak habis waktu karena sampai saat ini saya belum ada kesepakatan, belum ada sebuah kegiatan. Jadi kalau memang ada hal-hal yang perlu, saya ini untuk berpihak, bukan. Sekali lagi ya, saya tidak. Tapi saya melihat dari unsur pemenuhan ketentuan peraturan yang berlaku. Makanya tidak bisa berbicara di sini, tidak bisa saya sampaikan di sini. Saya perlu waktu yang khusus nanti. Saya akan paparkan seperti apa. Nah, apapun keputusannya, kalau ibu-ibu bapak sudah menguasakan kepada saya, ya, ibu, ternyata di sini seperti ini. Ya, siap tidak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu untuk setiap sumbangsi pertanyaan dan juga kita sudah mendengarkan pada hidup penangguhan komisi mengatur. Oke teman-teman, dikarenakan mungkin warga belum puas dengan kesepakatan tadi ya, atau belum ada kesepakatan yang pasti dengan pihak Pemdes dan pengembang, akhirnya warga pun langsung bubar ya. Demikian video dari Kang Jiden kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.